أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ikhwan dan akhwat yang berada di rumah masing-masing, mudahan tetap semangat, tetap ceria, dan tetap dalam keadaan menjaga protokol kesehatan masing-masing di rumah ya. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan wabah yang menimpa bangsa kita saat ini, yang menimpa dunia saat ini, Allah cepat angkat dan hilangkan dari muka bumi ini selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebugaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya Bapak mau sapa dulu nih. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Nah jangan lupa ya, jangan kemana-mana, tetap perhatikan dan simak materi pembelajaran berikut ini sampai habis. Kalau ada tugas nanti mohon dikerjakan dan minta bantuan, tetap minta bimbingan orang tua di rumah masing-masing biar belajarnya sama-sama, walaupun di rumah tetap belajar. Oke, berikut materinya ya. Tujuan belajar. Adapun tujuan belajar pada materi kita kali ini sebagai berikut, yakni meyakini adanya qada dan qadar, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, memahami makna qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir mencontohkan perilaku hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia atau akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar, contoh qada dan qadar, dan hubungan antara qada dan qadar. Nah, insya Allah pada kesempatan dan pertemuan ini, materi inti pelajaran kita adalah hikmah mengimani qada dan qadar. Nanti penjelasannya seperti berikut ini ya. Sebelum kita lanjut ke bahasan hikmah beriman atau mengimani qada dan qadar, alangkah baiknya kita faham, kita kenal dulu, kita tahu makna ataupun pengertian dari kata hikmah. Apa yang dimaksud dengan kata hikmah itu? Kata hikmah memiliki banyak sekali makna atau pengertian ya. Di antaranya, hikmah itu berarti satu, kenabian dan kerasulan, an-nubuwah war risalah. Yang kedua, tafsir Al-Qur'an wa ta'wiluhu, itu artinya ya. Yang ketiga, memahami rahasia dan detail-detail syariat Islam. Yang keempat, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Yang kelima, amal solih.
Yang keenam, menghalangi kezaliman. Yang ketujuh, nasihat dan peringatan. Yang kedelapan, ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Yang kesembilan, kemampuan akal memahami hukum-hukum syariah. Yang ke-10, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dan yang ke-11, mengerjakan apa yang semestinya dikerjakan di saat dan momen yang tepat. Nah, itulah beberapa makna atau arti dari kata hikmah. Selanjutnya baru kita membahas hikmah beriman atau mengimani qada dan qadar dengan jelas. Setelah kita yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah pelajaran buat kita, ilmu buat kita, dan hikmah mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan seseorang. 2. Menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dan berdoa. 3. Meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi semua cobaan dan semua ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendorong manusia untuk selalu berikhtiar atau berusaha. Dan yang kelima, tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam beriman kepada qada dan qadar? Nah, setelah kita mempelajari bab ini, bab beriman kepada qada dan qadar, diharapkan kita mampu bersikap atau mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di antara sikap yang diharapkan kepada kita, yang pertama adalah sikap sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kenikmatan maupun kesedihan. Kita tidak boleh pasrah begitu saja ya dengan keadaan, akan tetapi kita harus semakin giat berusaha dan berdoa. Yang kedua, jangan pernah putus asa dalam menerima ketentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala, karena putus asa itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga, kita diwajibkan berikhtiar dan berdoa untuk meraih cita-cita. Akan tetapi, tetap masalah ketentuan, hasilnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian inilah contoh sikap yang bisa diterapkan, yang bisa kita ambil, bisa kita jalankan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan dan akhwat, soleh dan soleha, berikut ini adalah muhasabah ataupun evaluasi atau sebuah renungan atas pembelajaran pada bab 6 ini. Yakni adalah tujuan terpenting mempelajari iman kepada qada dan qadar agar kalian semua mengingat ketetapan Allah Subhanahu wa taala berjalan sesuai dengan kehendaknya. Apakah kalian selalu berdoa dan berusaha terhadap ketentuan Allah? Perbanyaklah berdoa dan berusaha agar kalian memperoleh nasib yang lebih baik dan lebih baik lagi. Allah tidak akan merubah nasib seseorang hamba apabila hamba itu tidak mau merubahnya. Ketahuilah bahwasanya ajal, rizki, jodoh,
dan semua peristiwa, semua kejadian yang dialami oleh manusia dan makhluk yang lain, semua itu tercatat dalam ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha menentukan segalanya. Baik dan buruknya harus diterima semata-mata karena iman. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan semua kemudahan dan kebaikan, serta dijauhkan dari semua kesulitan dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Mintalah bimbingan orang tua atau saudara kalian di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Ada 2 tugas nih. Yang pertama, tulislah pendapat kalian tentang hubungan antara kejadian COVID-19 atau virus corona yang sekarang ini dengan qada dan qadar Allah di buku tugas kalian masing-masing atau buku tulisnya. Dan yang kedua, kerjakanlah soal latihan bab 7 yaitu halaman 93 sampai dengan halaman 94 di buku tugas kalian atau di buku tulisnya ya. Nanti di saat pembelajaran BDR kalian serahkan kepada wali kelas atau guru pembimbing BDR kalian. Nanti dari wali kelasnya akan diserahkan ke guru PAI-nya. Insya Allah nanti akan dinilai semuanya ya. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita membaca doa penutup majelis atau kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.